prinsip gotong royong itu kan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, nah, gotong royong kan prinsip kita ya, jadi semuanya bisa terlindungi. Yang harus disiapin tuh dokumen apa aja sih? Harus fotokopian segini atau perlu bayar nggak Pak? Kalau bawa fotokopi, suruh bayar map Pak, ada loh instansi yang masih kayak gitu, masukin ke map, aduh takut banget. Hello, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Lagi bareng aku Tania di Pojokin dan Sobat JKN yang pastinya harus tonton terus setiap episode Pojokin. Jangan lupa untuk subscribe, likes, and komen-komen ya, atau kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke komen. By the way, hari ini tema podcast kita agak berbeda dari biasanya. Jadi di sini ya, aku ada tema baru, yaitu mojok bareng. Waduh, mojok bareng siapa nih? Apa sih mojok bareng? Jadi mojok bareng ini segmen yang aku akan membawakan informasi-informasi seputar JKN, bukan dari aku sendiri, tapi aku bawa yang lebih ahli. Nah, spesial mojok bareng episode pertama hari ini kita bareng dengan Pak Harman. Spesial loh Pak, ini Terima kasih. pertama mojok bareng. Asik. Boleh kenalan dulu Pak, silakan. Saya Harman sehari-hari sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Mojokerto. Tuh kan, udah jelas kan? Lebih ahli kan dari aku untuk jelasin ke kalian tentang informasi seputar JKN. Pak, udah nonton kan episode 1, 2, dan 3 Pojokin sebelumnya? Udah dong. Nah. Like lagi. Buka like loh. Mantap. Jadi di episode 2 kita sudah membahas tentang jenis-jenis kepesertaan JKN. Dan yang di episode 3 kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara mendaftar menjadi peserta JKN. Nah sekarang, kenapa sih Pak kok wajib menjadi peserta JKN? That's a good question. Jadi, pertama tentunya itu tentang protection ya, kita butuh perlindungan. Apalagi untuk penanganan kesehatan yang berbiaya mahal. Nah, kemudian kedua, sharing. Jadi kita bisa berbagi ketika kita sehat, itu tentunya membantu saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit. Nah, sehingga dengan prinsip gotong royong itu kan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, nah, gotong royong kan prinsip kita ya. Jadi semuanya bisa terlindungi. Kemudian yang ketiga, itu compliance atau tentang kepatuhan. Jadi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, yang ikut membangun bangsa Indonesia, kita harus patuh terhadap regulasi, sehingga protection, sharing, dan compliance itu adalah hal-hal yang membuat kita itu wajib mengikuti program jaminan kesehatan. Wah, mantap ya. Jadi itu ya, protection, perlindungan dirinya dapat ya Pak ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya terjadi resiko terhadap kesehatan kita. Betul. Terus habis gitu juga yang kedua tadi adalah prinsip gotong royong ya Pak ya. Sharing, betul. Sharing. Jadi itu juga bikin kita itu beramal ya Pak ya, secara tidak langsung ya Pak ya. Ini membantu nggak hanya keluarga kita ya, Iya. ini membantu saudara-saudara kita sebangsa setanah air itu semua. Iya ya, keren ya berarti ya. Jadi kita nggak egois di sini. Kalaupun kita sehat, alhamdulillah. Jadi kita bisa membantu ke orang-orang lain yang butuh bantuan, yang mungkin keadaannya kurang baik kesehatannya ya Pak ya. Betul. Dan pastinya sebagai bangsa Indonesia tadi harus patuh sama regulasi, betul. Nah terus Pak, apa sih keuntungannya jadi peserta JKN? Nah, kalau sekarang itu kan ada beberapa syarat-syarat administrasi ya, yang terbaru ini dengan kepesertaan JKN ini kita diwajibkan juga untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian itu wajib menyertakan kepesertaan JKN aktif. Nah, sehingga ini cukup penting ya, akhir-akhir ini banyak yang cari pekerjaan, melamar lowongan-lowongan pekerjaan, ya itu menggunakan surat keterangan catatan kepolisian, pastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Nah, nanti kan dia diberi perlindungan juga, masuk
pekerjaan, dia sudah punya perlindungan, nanti tinggal diganti aja pemberi kerjanya yang menanggung. Ah ya, jadi peserta JKN itu juga jadi syarat-syarat administrasi buat mengurus administrasi lainnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya negara ini memang antar instansi itu saling mendukung ya Pak ya untuk mewujudkan UHC itu sendiri ya Pak ya. Iya, sinergi dan kolaborasi. Oke, terus Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya mau jadi peserta JKN itu kan ada banyak kanal-kanal pendaftarannya ya. Tapi yang harus disiapin tuh dokumen apa aja sih? Harus fotokopian segini atau perlu bayar nggak Pak? Aduh, nggak zaman. Pemberkasan itu sudah nggak zaman. Sekarang cukup menunjukkan kartu tanda kependudukan atau kartu keluarga. Tunjukin aja, nggak usah difotokopi. Nah, kebetulan juga kan untuk aplikasi kependudukan itu kan sudah ada yang versi digitalnya. Bawa aja, sekarang sudah pakai smartphone semua, tinggal tunjukkan kartu keluarga atau kartu tanda penduduknya salah satu anggota keluarga, biasanya sih kepala keluarga ya Pak ya. Dan selanjutnya bagi peserta mandiri cukup menunjukkan saja rekening dari bank yang dia punya lah ya tentunya ya. Cukup pakai m-banking, tunjukkan saja m-bankingnya, nomor rekeningnya berapa, serta nanti laporkan ke kanal-kanal itu nomor telepon yang bisa dihubungi dan atau email yang aktif. Cukup itu ya. Jadi semuanya simpel ya, tinggal tunjukin. Udah nggak musim lagi bawa-bawa dokumen, bawa-bawa fotokopi, suruh bayar map Pak. Ada loh instansi yang masih kayak gitu, masukin ke map. Gak bahaya tak? Aduh, takut banget. Nggak ada So ya? yesterday deh, kayak gitu, so yesterday. Bayar-bayar juga nggak ada sama sekali ya Pak ya berarti? Tidak ada. Pembayaran pertama adalah pembayaran iuran bagi peserta mandiri sekaligus untuk mengaktifkan status kepesertaannya. Ah, Tidak ada sesuai biaya. kelas yang dipilih ya Pak ya. Dan itu berapa hari Pak pembayarannya itu berlakunya? Bagi peserta mandiri atau yang secara nomenklatur kita sebut sebagai peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, membutuhkan masa aktivasi 14 hari. Jadi ketika melakukan registrasi baik melalui kanal layanan tatap muka maupun non tatap muka bagi peserta baru yang belum pernah terdaftar JKN, maka dia akan kena masa aktivasi 14 hari. Nah, di hari ke-14 sampai hari ke-30 silakan lakukan pembayaran yang pertama sekaligus mengaktifkan iurannya. Oh, jadi itu ada masa 2 minggu juga untuk waktu membayar ya, dari setelah hari ke-14 sampai ke-30 itu kurang lebih 2 minggu lagi ya Pak, Iya, dia betul. bisa bayar ya. Nanti kalau lepas dari 30 hari, dia ulang lagi dia. Harus daftar lagi atau bagaimana Oh, itu tidak Pak? perlu. Oh, tidak perlu. Sih. Tapi tinggal diaktifkan nomor pembayarannya. Wah. Nomor apa itu Pak? Virtual account. Bisa dibayar lewat mana aja itu Pak? Nah, pembayarannya bisa m-banking bisa, pakai Iya. ATM bisa, kemudian pakai fitur-fitur yang ada di marketplace, kemudian minimarket juga bisa, atau pos pembayaran umum lainnya. Jadi semuanya itu cukup menggunakan virtual account atau kode bayar aja. Sudah nggak perlu ada ekstra lagi, palingnya biaya administrasi ya kalau kita lewat marketplace atau lewat minimarket gitu. Oke, berarti benar-benar semuanya tuh sudah digital ya Pak Ini ya. digital. Dan jadi tidak ada pungutan-pungutan di luar biaya resmi ya Pak ya. Iya betul. Emang kan harus dihindari hal-hal itu. Jadi Iya. mungkin kalau di zaman dulu ya masih ada yang dipersulit dengan calo dan sebagainya. Kan ada ya Pak isu zaman dulu untuk daftar itu sudah diminimalisir ya Pak di BPJS sekarang ini, tidak ada lagi karena kanal-kanal pendaftarannya pun sudah banyak banget kan Pak, baik yang tatap muka maupun tidak tatap muka ya kan Pak ya. Yang kita utamakan sekarang adalah pendaftaran, kemudian pelayanan administrasi, gunakan yang kanal layanan non tatap muka. Oh, sekarang malah diutamain yang non tatap muka Iya. Sobat JKN. Jadi nggak musim juga untuk datang-datang ke kantor cabang lagi. Stop datang ke kantor cabang. Nah, tadi kan udah dibahas dan disenggol ya sama Pak Harman tentang
jangan ke kantor cabang, manfaatkan kanal-kanal layanan non tatap muka. Termasuk kemarin itu aku baru bahas tentang gimana cara daftar kemana. Itu kan ada beberapa yang kanal layanan non tatap muka. Selain itu Pak, apa aja sih Pak fungsi kanal layanan non tatap muka itu, bisa dijelasin masing-masingnya itu? Nah, biasanya cek status kepesertaan. Nah, itu yang fitur utama ya. Oke. Jadi dari situ seluruh segmen peserta itu harapannya bisa mengakses kanal layanan non tatap muka ini. Satu untuk rutin kerap ya. Jadi beliau bisa cek status keaktifan kepesertaannya. Ini berguna bagi terutama peserta penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi beliau itu peserta dan anggota keluarga bisa tahu, oh saya masih dijamin pemerintah atau tidaknya. Kemudian selanjutnya ada cek iuran. Nah, teman-teman atau saudara-saudara atau peserta pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja ini, banyak yang hanya datang ke kantor cabang untuk tanya, saya ini sebenarnya tunggaknya berapa sih? Nggak perlu. Jadi tinggal cek status kepesertaan, cek iuran, nah itu semuanya harapannya sudah bisa langsung diakses sendiri deh oleh peserta sama keluarga. Tahu nggak ngeceknya di mana? Gimana Pak? Coba dijelasin. Yang mana aja tuh ngeceknya? Jadi kan layanan non tatap muka yang pertama yang tak kenalin itu Care Center 165. Okay. Nah, di sana ada Voice Interaktif JKN atau kita sebutnya VIKA. Nah, untuk cek status kepesertaan, cek tagihan iuran, cukup kontak aja ke Care Center 165. Di sana juga bisa melayani administrasi juga, mulai registrasi, pengaktifan peserta kembali, menambahkan anggota keluarga, melaporkan peserta meninggal, anggota keluarga tutup usia. Banyak ya manfaatnya Mbak Vika ini ya. Oh, iya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita ada mobile JKN yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store ya. Nah, di sana itu sama juga, secara rutin kita tidak hanya ngecek status info peserta atau cek tagihan juga ya. Sana ada screening kesehatan, kemudian ada program rehab. Saya tahu itu Pak, banyak banget fiturnya mobile JKN. Kita jelasin di episode selanjutnya aja Pak, biar pada penasaran ya kan. Yang ketiga, nah ini yang cukup familiar ya kayaknya ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, singkat Pandawa. Nah, di 0811 8165 165. WhatsApp ini kan semua orang rata-rata pakai ya. Iya sih. Jadi di Pandawa itu chat aja dia, disapa aja ya, selamat pagi kayak kayak gitu pasti dibalas. Oh gitu. Kalau ditanyain, hai udah makan belum? Jawab nggak Pak Pandawanya? Jawab dong. Kan di situ ada fitur pengaduan, tapi dia nggak jawab masalah makan enggaknya. Jadi bisa mengadu, curhat ya Pak, sama Pandawa bisa ya tapi ya. Di Pandawa itu selain pelayanan informasi, pelayanan administrasi, kita juga bisa mengadu. Ya tentunya bagian dari bentuk pelayanan dan menjaga mutu layanan, ada fitur untuk pengaduan. Jadi ketika kita atau para peserta mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan haknya di fasilitas kesehatan ataupun di kantor BPJS Kesehatan, silahkan mengadu melalui kanal-kanal tersebut. Baik Pandawa ada, mobile JKN juga bisa, di Care Center 165 juga bisa. Ya, pastinya emang fitur pengaduan sangat dibutuhkan karena itu bisa jadi refleksi atau introspeksi juga ya Pak dari layanan yang udah kita berikan untuk masyarakat. Harus begitu, betul. Oke. Pak, dengar-dengar kan ada yang baru ya, cara daftar BPJS melalui BPJS online. Itu gimana sih Pak? Di episode sebelumnya saya masih minta dijelaskan di episode kepada yang lebih ahli. Nah, boleh nih dijelasin nih. BPJS online kita sebutnya sih BKO ya sekarang ya, BPJS Kesehatan Online. Jadi itu adalah layanan non tatap muka juga, tetapi kita laksanakan di instansi pemerintahan dan atau kantor-kantor kelurahan dan desa. Jadi ke desa? Ya, bagi masyarakat yang belum melek teknologi, masih bisa, kan tadi kan ceritanya kita kan karena layanan non tatap muka ini kan pakai WhatsApp, pakai aplikasi, kemudian pakai voice interaktif. Nah, bagi yang belum melek teknologi, bisa datang ke desa dan kelurahan,
yang memang sedang ada jadwal untuk BPJS Kesehatan online. Nanti kita buka Zoom di sana yang Oh, jadi BPJS Kesehatan online ini lewat Zoom ya Pak ya? dibantu sama teman-teman perangkat desa atau kelurahan itu Oke. tersambung dengan frontliner kita. Frontliner BPJS. Iya. Jadi dari aparat desa atau kelurahan, Zoom-nya tersambung dengan Zoom petugas BPJS BPJS Kesehatan. Masyarakatnya tinggal datang, ketemu sama perangkat desa, terus Zoom bareng ke Zoom bareng. petugas BPJS gitu. Cukup tunjukkan saja kartu tanda penduduk atau kartu keluarganya. Nggak usah Oke, dikopi-kopi, jadi- tunjukkan aja di Zoom-nya. Pesertanya itu nggak perlu ngeklik Zoom-nya ya Pak? Nggak usah. Zoom-nya itu udah disediakan sama perangkat desa Sudah masing-masing. standby dengan jadwal-jadwal yang kita sudah atur bareng dengan pemerintah kabupaten. Jadi memang benar-benar sinergi juga ini dengan pemerintah kabupaten maupun kota masing-masing ya Pak Betul ya. sekali. Jadi memang dapat dukungan juga dari seluruh segmen ya Sinergi dan kolaborasi. sinergi untuk BPJS Kesehatan. Terus Pak, kalau misalnya di desanya itu lagi nggak ada BPJS online, jadinya tetap butuh mau daftar dan masih datang ke kantor belum terinfo tentang kanal layanan tatap muka itu diterima nggak sih Pak? Nah, tentunya kalau datang ke kantornya pada saat jam operasional jam 8 pagi sampai jam 3 sore masih dilayani. Kalau malam ya mohon maaf, besok lagi aja datang. Terus antri nggak sih Pak masihan kalau di kantor cabang ini Pak? Sudah nggak perlu antri sekarang, karena sekarang di kantor cabang Mojokerto ya khususnya ya, Oke. sudah ada anjungan mandiri JKN. Kita singkatnya sih Aman JKN. Apa itu Pak Aman JKN? Nah, jadi anjungan mandiri JKN ini dia itu adalah self service machine. Oke. Jadi kita sediakan tab di kantor cabang untuk langsung diakses oleh pesertanya sendiri. Oh, Jadi mulai cek status kepesertaan dia bisa, cek iuran bisa, mau rehab di sana juga bisa, dia pindah vaskes juga bisa, pindah kelas rawat bisa, gitu. oh gitu. Nggak Jadinya perlu ke loket. nggak perlu ke loket. Jadi begitu masuk ke kantor ada yang mengarahkan ke Ya, cari aja anjungan mandiri JKN. Bentuknya kayak ATM. Oh, bentuknya kayak ATM, namanya anjungan mandiri ya, Aman JKN. Jadinya udah nggak zaman banget antri-antri ya Pak ya di BPJS Kesehatan. Betul sekali. Langsung tuh. pencet Aman JKN. Jadi teman-teman ingat lagi pilihannya tuh banyak banget buat mengakses administrasi pelayanan BPJS Kesehatan. Pertama lewat tatap muka ya Pak ya, dan diutamakan lagi yang non tatap muka. Itu walaupun sudah datang juga masih bisa ada pelayanan yang lebih cepat daripada ke loket Betul. lewat Aman JKN. Makin keren ya Pak BPJS Kesehatan. Yes. Pasti berinovasi terus. Iya Kak, jangan lupa masih ada satu lagi kolaborasi dan sinergi kita dengan pemerintah daerah. Kita juga buka layanan di mall pelayanan publik. Oh iya, itu juga udah aku bahas di episode sebelumnya Pak. Sip. Ya, Tuh. itu juga bisa ya. Jadi kan nggak ribet ya Pak. Misalnya mau ngurus BPJS, kalian ngurus ke Dukcapil, Iya, imigrasi, ke imigrasi. pengadilan agama. Nah, sekalian jadinya satu kali jalan 2-3 pulau terlampaui. Luar Iya. biasa. Oke, makasih ya Pak Harman udah Terima kasih, mojok Kak. bareng di pojokin. Sekali lagi Sobat JKN jangan lupa subscribe, like, and comment karena informasi-informasi selanjutnya di episode-episode selanjutnya akan lebih-lebih bermanfaat. Dan pasti juga akan ada mojok-mojok bareng seperti bareng Pak Harman ini dengan yang lainnya yang ahli masing-masing di bidangnya. Thank you, see you and bye-bye.